Kembali di jelang pilkada, pemirsa, kita akan lanjut kembali diskusi dengan Komisioner KPI itu Mas Rahmat. Mas Rahmat, kita tadi sudah dengarkan bahwa yang penting media ataupun lembaga penyiaran diberikan ya kesempatan oleh regulasi yang mengatur untuk mengundang semua paslon di pilkada-pilkada yang ada di seluruh daerah. Nah, tapi seandainya apabila ada lembaga penyiaran yang melanggar, nah ini sanksinya seperti apa yang diberikan oleh KPI? Karena kita ketahui mungkin saat ini atau ada beberapa stasiun televisi yang berusaha mempromosikan salah satu kandidat paslon di dalam programnya. Sanksinya seperti apa? Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran ya, nomor 32 tahun 2002, KPI kan diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Baik. Sanksi administratif itu apa sih? Yaitu mulai dari teguran, kemudian teguran tertulis ya, kemudian pengurangan durasi, penghentian sementara program, dan seterusnya. Yang paling keras adalah rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut izin lembaga penyiaran itu. Baik. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran tadi ya, tentunya kalau levelnya pelanggaran seperti itu sanksi yang diberikan pertama kali oleh KPI tentunya adalah teguran tertulis, Mas. Baik. Lah teguran tertulis itu nanti bisa naik, Mas. Kalau ditegur sekali kok ngeyel, nggak mengindahkan, KPI melayangkan biasanya surat teguran kedua, tertulis kedua. Baik. Kalau teguran kedua pun ternyata itu tidak dipatuhi, maka KPI meningkatkan level sanksinya, misalnya sampai langsung diberhentikan sementara gitu ya. Biasanya mereka patuh kok. Yang diberhentikan sementara programnya? Program itu. Baik. Program itu. Jadi tidak langsung TV-nya disuruh berhenti langsung, enggak. Tapi memang dihentikan sementara program tersebut ya. Misalnya bisa 3 hari, 5 hari, dan seterusnya, tergantung penilaian KPI atas berat ringannya pelanggaran yang dilakukan itu. Baik, sejauh ini kan dari pemberitaan yang beredar bahwa sudah hampir seluruh parpol ini melayangkan protesnya terhadap KPI yang menegur tidak diperbolehkan ini banyak sekali kan, dari mulai iklan, talk show dan lain-lain. Sikap dan tindakan dari KPI sendiri menghadapi protes parpol ini. Kalau dalam event pilkada ya, sebenarnya KPI itu kan bukan pemain utama sih. Ya. Baik. Artinya pemain utamanya kan memang KPU sama Bawaslu. Dan penertiban atau penegakan hukum di dalam penyiaran pilkada, KPI itu basisnya selain berdasarkan P3SPS ya, aturan kita yang namanya Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, kita banyak ngacu kepada Undang-Undang Pemilu yang turunannya ke PKPU dan Peraturan Bawaslu. Baik. Jadi intinya adalah kalau ada pelanggaran event-event terhadap pilkada, itu kita duduk bareng kok. Kalau KPU Bawaslu menyatakan itu salah, dan mereka menjatuhkan sanksi kepada paslonnya atau partai politiknya, maka pada saat yang sama KPI melakukan sanksi kepada lembaga penyiaran yang menayangkan iklan atau pelanggaran-pelanggaran pilkada itu. Dan protes tersebut bukan hanya dari partai politik saja, namun dari lembaga penyiaran juga. Ya, wajar lah. Kan gini Mas ya, saya merasa memang situasi fairness yang diciptakan oleh KPU atau Bawaslu ini memang dilematik. Baik. Dulu ketika belum ada peraturan yang sangat ketat seperti ini, setiap event pilkada, pilpres, pileg itu akan menjadi masa panen bagi media. Karena paslon kan boleh iklan tuh, bebas tuh, tergantung kekuatan logistik masing-masing. Partai pun juga boleh seperti itu. Maka biasanya ini. Cuma sekarang begitu pilkada ya, paslon tidak boleh mengiklankan kecuali di 21 hari dan itu dibiayai oleh KPU. Maka ruang gerak iklan, potensi pendapatan media memang sempit, Mas. Makanya wajar kalau mereka marah gitu ya. Tapi silahkan marah ke KPU Bawaslu aja gitu. Karena aturannya mereka yang buat, bukan KPI. Baik, Mas Rahmat. Kita ke Mas Heri. Mas Heri, gimana Mas Heri melihat banyaknya partai politik dan termasuk lembaga penyiaran yang memprotes regulasi tersebut? Ya, ada banyak hal ya yang dipertimbangkan saya kira. Pertama adalah bukan hanya soal efek dari seorang tokoh, kandidat, lalu kemudian partai politik yang kemudian masif muncul di media massa. Tapi menurut saya jauh lebih dari itu. Efeknya apa? Misal kita ambil contoh satu hal. Nah, ini kan pilkada ini kan pesta demokrasi, ya kan? Lalu kemudian efek yang lain. Kita ambil contoh misalnya dengan tadi, misalnya Mas Rahmat mengatakan kalau logistiknya kuat maka dia akan pasang iklan banyak. Ini yang kemudian memunculkan persoalan baru. Kos politik itu jadi tinggi. Ketika kos politik jadi tinggi, potensi untuk penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki itu jadi juga tinggi. Apa? Ujung-ujungnya
OTT KPK, ditetapkan tersangka. Nah ini yang kemudian diatur. Kalau dulu kan belum diatur, dulu itu lebih parah lagi. Seseorang mencalonkan diri, katakan misalnya di bupati salah satu wilayah, entah kota, entah provinsi, entah kabupaten di Sulawesi, bisa pasang iklan di TV nasional. Secara efek pesan politik, ini kan sebenarnya tidak akan efektif. Karena kan konstituennya, pemilihnya berada di wilayah itu. Kenapa harus masang iklan di TV nasional? Katakan seperti itu. Kalau ini dari teori ya, dari teori komunikasi politik yang kita lihat. Nah, itu dulu masif. Nah, sehingga kesannya di publik, pesta demokrasi ini begitu semarak karena lalu lintas iklan politik. Belum lagi efek yang lain. Sekarang kalau keliling ke daerah-daerah itu lihat baliho kurang. Baliho kurang loh pasangan calon sejak masa 21 hari ini ya, masa kampanye ini kurang. Beda kalau dulu sebelum ditetapkan misalnya nomor urut oleh KPU atau tetapan pasangan tersangka itu kan calon itu kan banyak di mana-mana balihonya. Sekarang kan kurang karena semua harus diatur oleh peraturan KPU. Logistiknya juga disiapkan oleh KPU. Nah, begitu juga di televisi. Nah, sekarang misalnya kalau televisi pun akan lihat kan tadi misalnya diperbolehkan menurut regulasi misalnya televisi menyelenggarakan di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Pertanyaannya adalah TV-TV akan lihat mana provinsi yang memang betul-betul bisa memungkinkan mendapat untung gitu. Artinya potensi iklan. Potensi keuntungan. Kan nggak mungkin provinsi-provinsi yang lain. Sekarang ini dari 171, kalau saya nggak salah 17 ini ada provinsi yang dalam pilkada 2018 ini, kita lihat yang menjadi sorotan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara. Di luar itu di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sementara misalnya Riau saja yang besar tidak mendapat perhatian. Palembang saja Sumatera Selatan tidak mendapat yang besar. NTB juga sama. Nah, sehingga apa? Ya hitung-hitungan teman-teman di televisi juga akan seperti itu. Jadi kalau membuat program ini harus pertama magnet audiensnya, penontonnya itu tinggi nggak? Nah, misalnya ini ada salah satu televisi membuat debat khusus, misalnya tadi malam saya tonton misalnya Jawa Tengah, dua pasang datang. Ini menarik, dikemas secara menarik dengan satu program yang memang menurut saya programnya ini dibawakan oleh salah satu pimret yang memang terkenal. Lalu kemudian itu iklannya banyak. Nah itu tapi kan tetap kan KPI berpegangan bahwa ini harus berimbang gitu ya. Tidak boleh misalnya televisi mengundang hanya pasangan nomor urut 1. Nomor 2 tidak, tapi kalau sudah diundang tadi kan sudah dijelaskan misalnya diundang nomor 1, nomor 2, lalu kemudian nomor 2, 3 datang, ya tetap dilanjutkan. Pernah itu di salah satu televisi, saya kebetulan jadi pembahasnya setelah di putaran kedua di Pilkada DKI. Nah, salah satu televisi swasta tadi disebutkan misalnya di putaran pertama 3 pasang, yang 1 tidak datang. Itu kemudian diundang lagi 2 pasang di putaran kedua, yang 1 tidak datang, lanjut hanya 1 pasang. Tapi settingnya berubah. Waktu itu kebetulan saya jadi salah satu narasumber ya, hadir di salah satu tempat ya di Jakarta Pusat, tetap berlangsung. Ya ini karena menurut saya juga pada akhirnya mereka kan sudah ada promo program, sudah apa dan seterusnya, ya tentu ini juga dengan cost yang mereka keluarkan dan seterusnya. Baik, terima kasih Mas Heri. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Jelang Pilkada karena kita akan terus membahas tentang regulasi iklan partai politik selama 2018 ini. Tetaplah bersama kami.